Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat terbesar di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah lahirnya keamanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bernegara tersebut. Bahkan nikmat keamanan dalam bernegara menjadi sangat menentukan nikmat-nikmat yang lainnya. Bayangkan apabila rumah besar memiliki makanan yang berlimpah, kendaraan yang mewah dan segala fasilitas kehidupan lainnya, kalau ternyata rumah yang berbentuk negeri tersebut, memiliki semuanya namun kacau balau dan tidak terkendali, bagaimana akan lahir keamanan di tengah masyarakat? Bagaimana nikmat tersebut agar benar-benar terwujud? Apabila syarat daripada terwujudnya keadilan tersebut hilang dari masyarakat tersebut. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita resep yang jelas bagaimana sebuah negeri bisa mencapai kemakmuran dan keamanannya. Yang pertama, atau resep yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Tuhan. Iman dan aman atau iman dan keamanan di dalam bahasa Arab berasal dari satu akar kata yang sama dan memiliki hubungan yang sangat erat, sebab keimanan akan melahirkan keamanan. Mengapa demikian? Karena iman yang benar akan membentuk pribadi yang bertakwa dan taat serta patuh kepada Allah, dan ketakwaan akan mengundang penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang maha pelindung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka dia akan berada di depanmu, menolongmu dan melindungimu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Di sisi lain, keimanan yang benar akan membentuk jiwa seseorang untuk selalu merasa terpantau dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia meyakini bahwa setiap perbuatan, apapun perbuatan itu, pasti akan ada balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang buruk akan dibalas oleh keburukan. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun tidak ada mata yang melihatnya, tidak ada atasan yang memonitornya, atau tidak ada aparat yang mengancamnya, sikap lakunya tetap terkontrol karena dia yakin ada Allah yang maha melihat, maha mengawasi, dan maha membalas setiap perbuatannya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks ajaran Islam, menginginkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat harus berbanding lurus dengan upaya menumbuh suburkan nilai-nilai keimanan dalam sendi-sendi kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa ataupun bernegara, baik dalam lingkup pribadi atau dalam lingkup yang lebih luas cakupannya tersebut. Atau dari sudut pandang lain, upaya menumbuhkan keimanan di tengah masyarakat harus dinilai sebagai upaya yang erat kaitannya dalam menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah masyarakat. Karena itu harus diapresiasi segala macam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iman kemanusiaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diapresiasi. Sekali lagi, harus diapresiasi, bukan dicurigai, dipermudah, bukan dipersulit. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika kita sepakat bahwa nilai-nilai keimanan mutlak dibutuhkan untuk menciptakan keamanan,
Maka berikutnya perkara yang tidak kalah penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berbangsa tersebut adalah adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebab manusia bukanlah malaikat yang selalu taat dan patuh kepada Allah sepanjang waktu. Potensi untuk enggan berbuat kebaikan dan ingin melakukan pelanggaran dan maksiat itu selalu menghampiri dan menghantui setiap manusia. Disinilah dibutuhkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai perangkat untuk memotivasi amal saleh, kebaikan dan hal-hal positif lainnya. Di sisi lain, juga menjadi perangkat yang dibutuhkan untuk memberikan peringatan, warning hingga ancaman bagi setiap kemungkaran dan tindakan pelanggaran. Lebih khusus dalam hal ini adalah dalam masalah mencegah kemungkaran. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan persoalan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagaimana orang yang sedang menaiki suatu bahtera, di mana sebagian penumpang berada di atas dan sebagian lain berada di bawah. Lalu di antara penumpang di bawah ingin melubangi perahu dengan alasan tertentu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an." Jika mereka membiarkan orang yang melakukan perbuatan melubangi perahu tersebut, maka mereka akan binasa semuanya. Tetapi bila mereka melakukan tindakan untuk mencegahnya dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik, maka yang di bawah dan yang di atas akan selamat semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Sepintas, terkadang memang terasa berat atau bahkan kadang merasa tersinggung apabila ada orang yang memerintahkan kita untuk mengerjakan suatu perbuatan. Namun sejatinya, jika hal itu dilakukan dengan tulus dan perbuatan tersebut memang nyata diperintahkan atau dilarang dalam syariat Islam, maka orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar hakikatnya adalah orang yang cinta kepada kita, hendak menolong kita agar selamat, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, unsur akhaka zaliman aw mazluma, bantulah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim dan dalam keadaan dia dizalimi. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, unsurhu idza kana mazluman, afara'aita in kana zaliman, kaifa ansuruh?" Wahai Rasulullah, bagaimana aku menolongnya? Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya saat dia dizalimi. Tapi bagaimana aku akan menolongnya saat dia berbuat zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu." Maka hendaklah engkau cegah dia dari perbuatan yang zalim. Demikianlah cara engkau menolong orang yang berbuat zalim itu. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, sejatinya kita senang jika ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang munkar. Bahkan semestinya kita sedikit banyak memiliki peran dan kontribusi dalam hal tersebut sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan cara yang mampu untuk kita lakukan. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika amar ma'ruf dan nahi munkar kita lakukan bersama-sama, insyaallah keimanan dan ketentraman akan melingkupi negeri ini sehingga mengundang ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor yang ketiga yang dapat mewujudkan keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat adalah tegaknya keadilan. Adalah tegaknya keadilan untuk semua tanpa pandang bulu. Ini merupakan perkara yang sangat aksiomatis dan mudah dicerna oleh siapapun, bahwa jika keadilan ditegakkan untuk semua lapisan kalangan, secara khusus oleh pemimpin dan pihak-pihak yang berwenang di sebuah negeri, maka keamanan akan segera terwujud di negeri tersebut. Tetapi sebaliknya, jika keadilan hukum tersebut itu hilang, atau bahkan hukum hanya berlaku pada sebagian pihak dan tidak berlaku pada pihak yang lainnya, tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka cepat atau lambat, suka atau tidak suka, keamanan dan ketentraman akan sirna di tengah masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Suatu kali, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Lalu wanita dari suku Makhzumiyah tersebut berada di bawah seorang penguasa ataupun seorang ahli nasab ataupun seorang pemuka yang terpandang dari suku Makhzumiyah. Bahkan dia adalah anak dari pimpinan suku Makhzumiyah tersebut. Orang-orang dari suku Makhzumiyah membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjatuhkan hukuman pada wanita tersebut.
Ketika mengetahui hal itu, Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hadd." Wahai manusia, sesungguhnya penyebab binasanya orang-orang sebelum kalian, apabila ada orang yang mencuri di kalangan orang-orang yang mulia di antara mereka, maka mereka akan meninggalkannya, tidak menjatuhkan hukuman atasnya. Tetapi apabila ada orang-orang yang lemah melakukan pencurian di antara mereka, mereka menjatuhkan hukuman yang berat terhadapnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ungkapan yang sangat agung, "Waimullah, waimullah, waimullah, law anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, law anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Keadilan tanpa kecuali juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kepada seorang mantan penguasa Ghassan yang bernama Jabalah bin Aiham. Jabalah bin Aiham suatu kali pernah menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat dia berada di kota Madinah. Dia mengatakan kepada Umar bahwa ia ingin sekali memeluk agama Islam. Umar pun menyambutnya. Lalu Jabalah bin Aiham mempersiapkan semua yang ia butuhkan untuk mendatangi kota Madinah dan mempersaksikan keislamannya di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu. Ia pun datang ke kota Madinah. Umar menyambutnya. Dia mengucapkan syahadat di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya, Jabalah bin Aiham adalah seorang yang beragama Nasrani. Akhirnya, Jabalah memeluk agama Islam dan tibalah musim haji. Pada saat itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut. Jabalah bin Aiham turut menyertai Umar radhiyallahu taala anhu pada prosesi ibadah haji tersebut. Saat tawaf mengelilingi Ka'bah, jubah yang dipakai oleh Jabalah bin Aiham terinjak oleh seorang fakir yang sangat lemah. Serentak Jabalah ibnu Aiham menampar wajah si lemah tersebut dan beliau mengatakan, "Andai kita tidak sedang berada di Ka'bah, maka sungguh aku telah menendangmu, maka sungguh aku telah melukaimu, atau bahkan maka sungguh aku telah membunuhmu." Hal ini atau si fakir tadi tersebut mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sungguh Jabalah bin Aiham telah melakukan sesuatu yang begini dan begini itu kepadaku." Umar ibn Khattab yang mendengar pengaduan dari si fakir tadi mengatakan, "Wahai Jabalah, benarkah engkau telah melakukan yang demikian?" Lalu Jabalah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku melakukan tawaf di samping Ka'bah dan orang tersebut menginjak jubahku. Demi Allah, kalau bukan karena keagungan Ka'bah, aku mungkin telah membunuhnya." Amma waqad qulta ya Jabalah. Amirul Mukminin mengatakan, "Wahai Jabalah, saat ini tidak ada lagi satu aral pun untuk menjatuhkan hukuman kepadamu tersebab pengakuanmu tersebut." Karena Jabalah pada saat itu mengakui kesalahannya di hadapan Umar. Dan kami, wahai Jabalah, adalah orang yang telah disamaratakan dalam Islam, maka aku tidak mendapatkan hukum terhadapmu, wahai Jabalah, kecuali meminta maaf kepada si fakir yang lemah tadi. Namun apa yang dilakukan oleh Jabalah? "Ya Amirul Mukminin, saya adalah mantan seorang raja, saya adalah mantan orang yang terpandang. Apakah pantas bagiku sebagai orang yang terpandang meminta maaf kepada orang yang hina seperti si fakir ini?" Jawab Umar radhiyallahu taala anhu, "Tidak wahai Jabalah, amma waqad sawaita bainahu wa baina al-Islam." Sungguh Jabalah, hari ini kamu dan dia telah disamaratakan oleh Islam. Wahai Amirul Mukminin, kalau demikian aku akan kembali kepada agamaku. Aku adalah seorang yang terpandang di agamaku, wahai Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengatakan kepada Jabalah, "Wahai Jabalah, tidak ada jalan bagi orang yang murtad di dalam agama kami ini kecuali dipisahkan antara leher dan tubuhnya. Qisas wahai Jabalah, engkau akan dihukum mati." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
may yabdil atau may yastabdil dinahu faqtuluh atau man tarda an dinihi faqtuluh. Siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah. Wahai Jabalah, kami tidak memiliki jalan kecuali untuk menghabisimu, membunuhmu. Lalu apa kata Jabalah bin Aiham? Wahai Amirul Mukminin, berikan aku waktu sampai besok. Amirul Mukminin mengatakan, okeylah wahai Jabalah, kami beri kamu waktu. Akan tetapi pada malam harinya Jabalah bin Aiham melarikan diri ke Konstantinopel. Di sana dia memeluk agama Nasrani kembali. Kesombongan yang dilakukan oleh Jabalah ibn Aiham disesali di suatu hari ketika dia memasuki masa tua, dan ketika dia ataupun jasadnya tidak lagi bisa merasakan nikmat-nikmat yang begitu dia nikmati ketika tinggal di antara orang-orang Nasrani Konstantinopel. Jabalah mengatakan satu syair yang sangat terkenal, tanassaratil ashrafu min 'arin latmatin. Sungguh seorang yang mulia telah kembali menjadi Nasrani hanya karena sebuah tamparan kepada si fakir. Wa ma kana fiha law sabartu lahadur. Seandainya aku saat itu bersabar dengan keputusan Umar, aku tidak mengalami apa yang aku alami saat ini di Konstantinopel. Jabalah kemudian mengatakan, fa ya laita ummi lam talidni. Andai ibuku tidak melahirkan aku. Wa laitani raja'tu ila al-qawli. Andai aku kembali kepada keputusan Umar radhiyallahu taala anhu, ya laitali bisyami adna ma'isyatan. Andai aku hari ini, kata Jabalah bin Aiham, tinggal di negeri Syam yang saat itu sudah menjadi negeri kaum muslimin dalam kondisi yang sangat fakir. Ujalisu qaumi dhahibas sam'i wal basari, dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak mendengar, itu lebih baik. Kata Jabalah, sungguh aku tinggal di Syam bersama-sama orang Islam dengan penghidupan yang sedikit di hari tua seperti ini, dalam keadaan buta dan tidak bisa mendengar, itu lebih baik bagiku, kata Jabalah, asalkan aku hidup di bawah syariat Islam. Ini penyesalan terbesar dari seorang yang pernah memeluk Islam kemudian meninggalkan Islam karena kesombongan. Dan di sini kita melihat bagaimana pisau keadilan Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika kita mendengar kisah Umar radhiyallahu taala anhu, dia kemana-mana berjalan tanpa pengawal, dia bisa tidur di mana saja tanpa perlu istana, tidak lain tidak bukan karena keamanan yang tercipta karena keadilan sang pemimpin. Oleh karena itu kita mendapatkan ada segelintir pemimpin yang begitu parno, takut dengan ini, takut dengan itu. Dari mana rasa ketakutan tersebut? Tidak lain tidak bukan karena kezaliman yang dia lakukan sendiri. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, apa yang dipraktekkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ini juga dipraktekkan oleh Umar II, atau yang lebih kita kenal dengan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam Tarikh Al-Khulafa disebutkan bahwa Umar ibn Abdul Aziz yang terkenal keadilannya itu, pada saat itu seorang gubernur dari Khurasan. Pada saat itu seorang gubernur dari Khurasan datang meminta izin kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengambil tindakan keras karena dia menganggap akhlak rakyatnya atau perangai rakyatnya amat sangat buruk. Menurutnya orang-orang atau rakyat-rakyat yang buruk ini hanya cocok diambil atau ditindaki dengan tindakan yang keras. Begitu isi daripada surah penguasa Khurasan saat itu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yang menerima surat itu memberikan balasan. Beliau mengatakan, kadzab, sungguh kau wahai penguasa Khurasan telah berdusta. Bal yuslihuhumul adl wal haq fafsud dzalika fihim wassalam. Ini balasan surat yang begitu ringkas. Wahai penguasa Khurasan, kamu telah berdusta. Maksudmu jika engkau mengatakan rakyatmu tidak bisa diatur terlalu buruk, itu karena kedustaanmu, kamu berdusta kepadaku. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, engkau mengatakan rakyatmu hanya bisa diatur dengan pecut dan pedang, maka sungguh engkau telah berdusta. Justru mereka hanya bisa diperbaiki dan bisa kamu luruskan dengan keadilan dan kebenaran perilakumu. Wassalam. Demikianlah surat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu kepada penguasa Khurasan pada saat itu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kembali kepada keadilan Umar. Kembali kepada keadilan Umar radhiyallahu taala anhu. Kami telah mengatakan bahwa berkat keadilan Umar tersebut
dia terkenal dengan pribadi sebagai orang yang adil. Dia dapat tidur nyenyak dan tenang di bawah pohon rindang tanpa didampingi oleh pengawal, bukan di istana dan bukan pula di benteng yang kokoh. Yang mana hal tersebut membuat heran seorang Hurmuzan. Hurmuzan adalah seorang penguasa Persia yang datang ke Madinah pada saat itu, melihat keadaan Umar yang bisa tidur tenang di atas gubuknya, melihat seorang Umar yang bisa tidur di mana saja, di atas rumput, ada pengawal atau tidak ada pengawal, berkat keadilannya. Raja Persia yang baru saja didatangkan ke Madinah itu mengatakan kepada Umar, hakamta fa'adalta fanimta ya Umar, hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar. Sungguh engkau wahai Umar telah berkuasa, lalu engkau adil, maka engkau merasa ketenangan. Ketika engkau tenang, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Maka setiap pemimpin yang tidak adil ataupun mempraktikkan kezaliman, demi Allah dia tidak akan pernah bisa tenang. Dia tetap akan langgeng. Tetapi mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut, tidak mampu menghilangkan kebencian di hati orang-orang yang beriman terhadap kezaliman yang dilakukan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina min kulli dhanb, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.